Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umair Maliani Fadilah, nomor induk mahasiswa 6301420035 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia beserta organ-organnya dan mekanisme atau cara kerjanya. Sistem pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian atas antara lain itu ada rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran yang masuk ke hidung. Terus kedua itu ada sinus. Sinus ini merupakan rongga yang berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Terus itu ada adenoid, terus ada mulut, tonsil, terus epiglotis. Epiglotis ini kata lain dari amandel. Terus kemudian ada faring. Faring ini berbentuk tabung di belakang mulut. Organ ini berperan dalam mengumpulkan udara yang masuk dari mulut dan hidung untuk diteruskan ke trakea. Terus ini beberapa bagian organ sistem pernafasan bagian bawah, mulai dari laring. Laring ini merupakan ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Terus ada esofagus. Di situ ada trakea. Trakea ini merupakan jalan napas utama yang letaknya berada di batang tenggorokan, lebih tepatnya itu di bawah laring. Terus ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Ini adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus ini memiliki cabang kecil di bawahnya yang bernama bronkiolus. Dan ada paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Terus ini ada diafragma. Diafragma ini merupakan otot pernafasan utama yang dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian sehingga udara dapat keluar dan masuk dari paru-paru. Kemudian ada mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Cara kerjanya meliputi semua organ pernafasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru atau alveolus dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh atau dihembuskan ke udara. Berikut cara kerja atau mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Dimulai ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk ini akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru dapat mengembang dan terisi udara. Terus udara masuk melalui mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea. Nah, udara dari trakea ini masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang kecil di paru-paru yang bernama bronkus dan bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Alveolus ini. Ketika udara sudah mencapai di alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju jantung untuk disebarluaskan ke seluruh tubuh. Di saat bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk ini
kembali rileks seperti semula. Kemudian udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus ini menuju ke bronkiolus, terus bronkus, trakea, hingga keluar lewat hidung. Nah, itu dia cara kerja atau mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Selain berperan dalam pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, sistem pernafasan ini juga berperan dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.